Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan, kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik. Semakin gila semakin asoy, semakin gila semakin ohoy, semakin gila semakin geboy. Barusan saya siaran percobaan bro pakai laptop. Waduh mumet. Tapi lumayan lah. Sudah bisa masuk ke YouTube. Siaran percobaan tersebut merupakan siaran yang pertama. Tapi dilihat dari gambar bagus bro. Dilihat dari suara mantap. Ya cuman itu salah pengaturan kayaknya coy. Salah pengaturan. Misal loh nanti yang kedua kita akan coba agak maleman karena Bandung ini lagi hujan. Jadi sudah jelas jaringan sedikit terganggu, jaringan sedikit terhambat. Besok kita set lagi lah. Karena nanti kita akan coba pakai kamera juga. Jadi udah laptop, kita tatapkan kamera. Nanti kalau perlu kita akan adakan semacam nonton bareng dengan jamaah. Biar tambah-tambah seru lah. Bahwa jamaah Gus A itu banyak bro. Cuman Gus A ini orangnya itu aneh. Kenapa tidak ngambil tim? Ya memang sengaja. Saya lagi meres otak. Bisa nggak seorang Gus A membongkar kegaptekan yang ada pada diri sendiri? Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi saat ini kita akan menghadapi, akan membahas sebuah tema yang ngeri-ngeri sedap, sedap-sedap ngeri. Ngeri-ngeri pedes, pedes ngeri. Dimana judulnya mengatakan bahwa FPI itu adalah teroris. Ada yang mau bantah. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Beberapa hari terakhir saya masih diam membisu, ingin melihat, ingin mengamati, ingin memantau perkembangan politik jika Gus AA tidak live, jika Gus AA tidak bikin video, jika Gus AA tidak berpendapat. Ternyata para fans gundah gulana. Kacau balau. Protes. Agar Gus AA live. Banyak video yang masuk saya perhatikan. Banyak informasi yang masuk saya amati. Banyak keluhan-keluhan saya dengarkan. Bahwa rakyat Indonesia kini begitu prihatin dengan oposisi yang sudah jadi teroris, dengan teroris yang sudah jadi oposisi. Jadi omongan saya ini katanya benar. Apa yang saya omongkan selalu terwujud, apa yang saya omongkan selalu terbukti. Dulu waktu zaman Ahok saya pernah bilang, hati-hati wahai pemerintah Indonesia dengan oposisi rasa teroris dan teroris rasa oposisi. Oposisi rasa teroris. Ya sekarang tinggal PKS saja bro. Partai Keadilan Sejahtera. Itu oposisi rasa teroris. Jadi orang-orang PKS ini adalah tak lebih dan tak bukan sebagai pengkhianat bangsa, pecundang bangsa. Dia akan membongkar rahasia negara kepada
negara-negara lain yang membutuhkannya. Dia akan mengobrak-abrik kehormatan bangsa dan negara ini kepada negara-negara lain. Apa yang ada di negara ini, apa yang ada di pemerintahan ini, apa yang ada di NKRI ini akan mereka bongkar ke mata dunia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini oposisi rasa teroris. Orang-orang PKS ini manusia-manusia brengsek, musuh negara, lebih PKI daripada PKI. Makanya saya itu sedikit aneh ketika Panwaslu, panitia pemilu, kenapa sampai tidak melikuidasi, mendelet, menghapus PKS dari calon-calon di DPR, di wali kota, gubernur, bupati, ya dimanapun mereka menjabat. Padahal mereka ini sudah jelas-jelas, Mas Bro, anti Pancasila, anti UUD 1945, anti kebinekaan, tidak nasionalisme. Dari ADART-nya aja sudah jelas. Dari ADART-nya udah jelas bahwa PKS ini tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Tidak menjadikan Pancasila sebagai ideologi mereka. Ideologi mereka tetap yang namanya ingin menegakkan syariat Islam. Dalam konteks yang lain, mereka ini ingin menjadikan NKRI ini sebagai negara khilafah. Saya nggak habis pikir. Goblok bener yang namanya KPU. Sebagai panitia, sebagai sebuah kelompok, organisasi, lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemilihan umum. Bagaimana mungkin sebuah partai seperti PKS yang anti Pancasila ini bisa lolos memasukkan anggota-anggotanya ke DPR, ke DPD, ke KPK, ke BPK, ke orang-orang pemerintahan, BUMN, ke untuk mencalonkan menjadi bupati, wali kota, gubernur. Ini sama saja KPU ini pengkhianat, bajingan. Apakah mungkin KPU juga sudah terafiliasi dengan orang-orang PKS, dengan orang-orang khilafah? Dari dulu saya sudah ngomong PKS ini bahaya. Dari dulu saya ngomong kalau PKS ini BPUPKI-nya khilafah. Tapi kenapa sama KPU, sama TNI dan Polri, mereka ini kenapa tidak dihancurkan, tidak dibubarkan? Orang-orang FPI terus menyerang pemerintahan kita ini. Dapat datanya dari siapa kalau bukan dari orang-orang PKS? Mengetahui lemahnya pemerintahan ini dari siapa kalau bukan orang-orang PKS? Cik siate mikir, kehead mikir. Orang-orang PKS ini bahaya, bro. Bahaya, dia itu khilafah. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, kalau Bapak Ibu pengen mengerti, kalau Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air pengen paham, orang FPI itu ya orang PKS. Orang HTI itu ya orang PKS.
Orang yang selama ini bikin ribet itu ya orang-orang PKS. Kenapa HTI bisa dibubarkan? Kenapa FPI bisa dibubarkan? Tetapi PKS tidak dibubarkan sampai saat ini. Padahal PKS inilah otaknya HTI, otaknya FPI. PKS ini otaknya FPI, otaknya HTI. Kalau kaki tangannya sudah dilumpuhkan, kenapa otaknya masih dibiarkan berkeliaran? Saya sangat salut kepada Pangdam Dudung, Pangdam Jaya Dudung, Pak Dudung, yang begitu tegas menyatakan FPI ini sebagai organisasi terlarang, harus dibubarkan. Begitu juga dengan Polda Metro Jaya, sama dengan Pak Dudung yang bersikap tegas menyatakan bahwa FPI ini terlarang dan berbahaya, harus dibubarkan. Muncul juga dari Presiden pernyataan bahwa FPI ini harus dibubarkan dan terlarang. Sekarang kita menunggu bagaimana reaksi dari Menteri Agama, dari Menko Polhukam, dari Menhan, dari Mendagri. Keluarkan dulu statement agar buktikan bahwa kalian ini sudah satu hati, satu pemikiran dengan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ke depan sudah ada suatu kesepahaman, tidak hanya HTI, FPI yang dibubarkan, tidak hanya HTI dan FPI yang dilarang, PKS juga harus dilarang dan dibubarkan dari bumi Indonesia. Dulu saya pernah bilang, kalau HTI ini, kalau PKS ini adalah BPUPKI-nya khilafah dan pasukan perang. Nah, itu namanya FPI. Banyak video-video saya yang sudah saya bikin, banyak video-video saya yang sudah saya buat, banyak video-video saya yang sudah saya upload, yang menjelaskan bahwa begitu bahayanya oposisi rasa teroris. Siapakah oposisi rasa teroris ini? PKS. PKS ini orang-orang khilafah, Mas Bro. Lihat benderanya aja sama. Warnanya hitam dan putih. Itu menandakan khilafah. Beda ada emas kuning sedikit lah, yang menandakan bahwa kejayaan. Jadi lambang PKS ini merupakan sebuah lambang modifikasi dari Al-Liwa dan Aroya. Hitam, putih, emas. Emas itu kejayaan artinya. Ya Bu, jadi jelas Bu. Mudah-mudahan saya pancing ini. Mudah-mudahan saya ingatkan ini. Indonesia tidak akan pernah aman jika hanya HTI yang dibubarkan dan dilarang. Jika hanya FPI yang dibubarkan dan dilarang. Ingat, PKS-nya pun harus dilarang. Baru bisa aman. Ingat, PKS-nya pun harus dibubarkan. Baru bisa aman. Ini namanya oposisi rasa teroris. Teroris masuk menjadi sebuah partai, menghancurkan dari dalam. Ini lebih berbahaya daripada teroris yang menghancurkan dari luar. PKS menghancurkan dari dalam, FPI menghancurkan dari luar. Waspadalah. Jangan mudah dibohongi, jangan mudah dibodohi oleh orang-orang yang memang sudah jahat sejak dulu. Menghalalkan segala cara untuk mendirikan negara khilafah. Ya Bu, setuju nih. Dah. Kalau HTI dibubarkan, HTI dibekukan, FPI dibubarkan, FPI dibekukan, PKS pun wajib dibubarkan dan dibekukan. Gak perlu nunggu 5 tahun yang akan datang. Sekarang IBC saja hancurkan saja. Bahaya. Kecuali kalau PKS memang mau mengganti ADART-nya dengan Pancasila.
itu lain soal. Selama PKS tidak mau mengganti ada ART-nya dengan Pancasila, UUD 1945, pemerintah, aparat, polisi, TNI, dan rakyat Indonesia wajib membubarkan PKS, membubarkan kegiatannya, dan mengeluarkan TAP MPR kalau perlu untuk membekukan, menghancurkan, menghilangkan, mengkanalisasi agar paham-paham FPI, HTI, PKS ini tidak berkembang di kemudian hari. Bahaya, bro. Dulu dari TII yang ribut, sekarang FPI, HTI, PKS yang ribut, teriak-teriak ingin mengganti Pancasila. Kalau dulu dari TII dihancurkan, maka sekarang HTI, FPI, PKS pun harus dihancurkan. Kalau dulu pimpinan dari TII dihukum mati, maka sekarang pun pimpinan HTI, FPI, dan PKS pun harus dihukum mati. Gimana, bro? Setuju? Setuju lah. Bahaya, coy. Saya ancaman, bisa teror persekusi, bisa teror lewat dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Rizik Syihab, bisa teror di medsos, bisa teror dimanapun. Mereka terus bikin ribet dan bikin ribut. Bahkan yang bikin saya ketawa, ketika ada kedubes Jerman, katanya itu binnya Jerman, datang ke markas FPI. Kalau sudah begini, FPI itu sudah bukan front pembela Islam lagi. Ya, Bu. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalau sudah begitu, FPI ini sudah bukan front pembela Islam lagi. Tapi mereka itu sudah tak lebih dan tak bukan sebagai front pembela iblis. Kenapa? Kini sudah terkuak. Pelan tapi pasti wajah FPI sudah terkuak. Kebusukannya semakin busuk. Kebobrokannya semakin bobrok. Kejahatannya semakin jahat. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik ketek. Ada udang di balik bool. Di balik pantat. Kalau udang di balik pantat itu, ya kalau ditekan di atas keluar kuning di bawah. Ya, Bu. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Jadi orang-orang FPI ini adalah orang-orang yang ada udang di balik batu, ada udang di balik ketek, ada udang di balik pantat. Kalau udang di balik pantat, Bapak tahu sendiri, warnanya kuning. Ketika ditekan, maka keluarlah kuning. Itulah orang-orang FPI kini semakin nampak dan semakin jelas. Bahkan beberapa survei yang sudah saya lakukan, ini rakyat Indonesia pun sudah mulai sadar. Kini PAN pun sudah mulai sadar. Kini Gerindra pun sudah mulai sadar. Kini Demokrat pun sudah mulai sadar bahwa orang-orang FPI, orang-orang HTI, orang-orang PKS, mereka tidak sedang memperjuangkan NKRI, tetapi mereka sedang memperjuangkan menghancurkan NKRI. Ini bukan bohongan, bro.
Ini bukan kata-kata basi. Ini bukan kata-kata ilmiah. Ini adalah sebuah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Hasil pengamatan, hasil pemantauan, hasil penyelidikan yang bisa dibuktikan secara ilmiah, yang bisa dibuktikan secara akurat, bahwa FPI, HTI, PKS ini musuh negara. Dan nyata dan pasti mereka, siapa di balik mereka itu? Siapa yang mendanai mereka itu? Siapa yang mensponsori mereka itu? Pelan tapi pasti semuanya terkuak. Pelan tapi pasti semuanya terungkap. Ketika Rizik Syihab sudah dipenjara dengan sejumlah kasusnya yang sangat-sangat mengerikan dan menyedihkan, bahkan menginjak-injak ajaran Islam. Coba lihat, meskipun kepalanya sudah terputus, orang-orang FPI, HTI, PKS masih tetap bisa bertempur. Meskipun pimpinannya sudah banyak yang dipenjarakan, orang-orang FPI, HTI, PKS masih tetap bisa berperang. Kenapa? Karena sudah ada gantinya di belakang mereka yang siap menggantikan Rizik Syihab, yang siap menggantikan UAS, Agim, sudah ada. Serapnya sudah ada. Jadi jikalau pimpinan mereka satu persatu katakanlah di penjara, sudah ada ban serapnya. Itulah hebatnya orang-orang khilafah. Mereka menggerakkan sebuah strategi yang sangat brilian. Jadi awas kepada pemerintah Indonesia. Awas kepada rakyat Indonesia. Musuh kalian ini benar-benar musuh yang sangat-sangat cerdas. Bahkan mungkin lebih cerdas daripada iblis. Lebih cerdas daripada setan. Iblis itu tidak patuhnya itu cuma satu kali kepada Allah. Cuma disuruh wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis, cuma disuruh sujud taat kepada Adam, enggak mau. Iblis punya dosa satu kali, tetapi anak keturunannya mendapatkan hukuman yang serupa. Iblis dan keturunannya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilemparkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dikekalkan dalam siksaan neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Cuma satu kali iblis punya dosa. Tetapi orang-orang HTI, FPI, PKS sudah jutaan kali, sudah miliaran kali, bahkan sudah triliunan sekali mereka membantah kepada perintah-perintah Allah dengan nyata dan terang. Memutarbalikkan kebenaran. Yang benar dikatakan yang salah dikatakan benar. Lalu mereka mencampur adukan keduanya sehingga terlihat remang-remang. Ini namanya lebih iblis daripada iblis. Ini namanya lebih setan daripada setan. Ini namanya lebih binatang daripada binatang. Tampilannya kayak orang Islam. Dalamannya lebih iblis daripada iblis. Tampilannya kayak orang Islam. Tapi dalamannya lebih setan daripada setan. Makanya ketika saya tantang debat, mereka ogah, bro. Mereka ogah. Mereka enggak mau. Mereka pura-pura budak. Karena mereka tahu bahwa mereka ini salah. Makanya mereka ini kata Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarjiun.
Punya mata sudah tidak bisa melihat kebenaran. Punya telinga sudah tidak bisa mendengarkan kebenaran. Punya hati sudah tidak bisa merasakan kebenaran. Mereka menjalankan agama ini bukan dengan rasa. Tapi mereka menjalankan agama ini dengan sara. Pikir mereka kalau misalkan demi Islam, demi menegakkan syariat Islam, demi menegakkan kalimat Allah di NKRI ini, menghalalkan segala cara adalah tindakan yang diperbolehkan dalam agama. Inilah salah satu teknik pencucian otak paling brutal di EPI, HTI, PKS. Apapun yang mereka lakukan adalah salah, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka nggak peduli selama niatnya untuk menegakkan agama Allah itu dihalalkan oleh mereka. Ini brengseknya HTI, EPI, PKS menghalalkan segala cara. Padahal dalam Islam sudah jelas kata Allah, sabbihisma rabbikal a'la. Terang dengan jelas sekali, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah hatimu, sucikanlah lisanmu, sucikanlah perbuatanmu, sucikanlah pikiranmu, agar nama Allah ini tinggi, mulia di dunia ini. Jadi Allah itu menuntut akhlak yang suci. Logika itu, kesucian itu bisa diibaratkan kesehatan, Mas Bro. Kesucian itu bisa diibaratkan kesehatan. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Orang-orang yang bersih adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang suci adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bersih adalah orang-orang yang sehat. Jadi sehat ini adalah sebagian daripada iman. Bagaimana mungkin seseorang bisa sehat kalau dia makan bubur ayam selalu dicampurkan dengan tai ayam? Ayamnya sama, tetapi depannya beda, bro. Ayamnya sama, tapi depannya beda antara bubur ayam dan tai ayam. Orang-orang HTI, EPI, PKS adalah orang-orang yang suka mencampur adukan antara bubur ayam dan tai ayam. Mencampur adukan antara kezaliman dan kebenaran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Menghalalkan segala cara demi suatu tujuan. Mungkin caranya baik, ingin menegakkan agama Islam. Mungkin caranya baik, ingin menegakkan kalimat Allah. Tujuannya baik, ingin mendirikan negara Islam. Tujuannya baik, ingin menegakkan agama Allah. Tetapi caranya beda, bro. Caranya ini brengsek. Caranya ini busuk. Caranya ini sudah menginjak-injak ajaran Islam. Maka saya yakin Allah sangat marah kepada mereka-mereka ini. Ulaika alladzina ishtaru dhalalata bil huda. Mereka menjual kebenaran dengan kebatilan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bukan itu yang Allah inginkan. Bukan itu yang Allah butuhkan. Bukan itu yang Allah harapkan. Untuk mencapai sesuatu yang baik, niatnya harus baik, prosesnya harus baik, maka tujuannya pun harus baik. Orang-orang PKS ini, HTI, EPI ini mungkin tujuannya baik. Mungkin niatnya baik. Tetapi prosesnya ini yang tidak baik.
Mari kita berlogika, Mas Bro. Mari kita berlogika, mari kita berotak. Karena kita juga apapun di dunia ini kalau nggak pakai otak, dunia ini akan kacau. Dunia ini tidak akan enak, tidak akan nyaman. Beragama itu harus pakai otak. Harus pakai otak. Karena Tuhan menciptakan otak supaya kita mampu berpikir. Supaya kita mampu merenung. Supaya kita mampu memilah dan memilih. Supaya kita mampu memilah dan memilih. Mana bubur ayam, mana tai ayam. Ibu, bapak, hadirin pemuda, pemudi sebangsa setanah air. Logikanya gini, bro. Bapak ibu ini mungkin punya niat baik. Ingin membuat sebuah masakan yang paling enak buat suami. Atau buat istri. Bapak ibu ini mungkin ingin Bapak ibu ini punya niat baik ingin memberikan makanan yang terenak buat keluarga. Niatnya sudah baik nih. Tujuannya itu menghasilkan hidangan yang terenak, terbaru. Bahkan mungkin 5 kali lebih enak daripada masakan di restoran. Niatnya baik, tujuannya baik. Tetapi jika prosesnya salah, Mas Bro. Jika prosesnya salah. Contoh misalkan masakan yang akan dibuat adalah pizza. Niatnya baik ingin membuat pizza buat keluarga. Sebagai hadiah tahun baru, Natal dan tahun baru. Tujuannya itu menciptakan masakan terenak. Membuat keluarga tersenyum, bahagia di hari Natal dan tahun baru. Tetapi jika prosesnya tidak sesuai dengan tuntunan dari resep, harusnya beli terigu diganti dengan semen. Harusnya beli gula putih malah diganti dengan kapur. Harusnya beli daging ayam malah diganti dengan rumput plastik. Lalu diolah bukan dengan cara orang mengolah makanan. Diolah dengan cara-cara orang membuat beton. Pokoknya proses ini salah lah. Proses yang dilakukan oleh si ibu ini sudah sangat salah lah. Ketika dihidangkan, sudah jadi. Kira-kira apa yang akan terjadi? Yang ada, masakan seharusnya pizza, yang dihasilkan malah beton. Keluarga harusnya tersenyum bahagia, malah jadinya marah-marah, ngeledek, ngebully. Ibu ini bikin masakan apa? Masa kami harus dikasih makanan beton? Jangan kami. Kuda aja gak suka, kambing aja gak suka. Ya tapi kan niat ibu baik untuk membahagiakan kalian. Ya baik sih, baik. Tapi kalau dikasih makanan beton gini ya itu sama saja dengan bunuh diri.
mau membunuh kami, kata keluarga. Seperti itulah orang-orang FPI, HTI, PKS ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia. Ingin mengganti Pancasila, UUD 1945, semuanya. Memang niatnya ingin membahagiakan rakyat Indonesia. Katanya SIM gratis, SNK gratis, semuanya gratis. Semuanya serba murah, makanan murah, katanya. Tetapi perhatikan cara yang mereka lakukan. Jauh dari tuntunan Al-Quran, jauh dari tuntunan hadis, jauh dari tuntunan hati, tuntunan pemikiran, tuntunan lisan, tuntunan perbuatan. Tuntunan hak asasi manusia jauh. Apakah akan muncul sebuah negara Islam? Tidak. Yang akan muncul adalah negara setan. Apakah akan muncul sebuah negara yang menjalankan syariat Islam? Tidak. Yang muncul adalah syariat-syariat iblis. Apakah akan memunculkan, menegakkan nama Allah di muka bumi ini? Tidak. Yang mereka tegakkan hanyalah nama setan, nama iblis, dan nama hawa nafsu mereka atau orang-orang yang membayar mereka. Artinya, orang-orang FPI, HTI, PKS akan menjadikan NKRI ini seperti Suriah. Makanya saya tertawa saja ketika ada kedubes Jerman datang kepada orang FPI, kepada organisasi FPI yang sudah dibubarkan itu. Apa tujuannya? Disupport untuk bikin kekacauan yang serupa. Minimal sepadan dengan G212. Kenapa? Karena mereka tahu Indonesia ini sangat berbahaya. Indonesia ini akan menjadi negara yang maju. Kalau seandainya berhasil melakukan 3 hal. Melakukan revolusi otak, melakukan revolusi akhlak, melakukan revolusi mental. Jika ini benar-benar bisa diwujudkan, maka Indonesia bisa lebih hebat daripada Amerika, Indonesia bisa lebih hebat daripada Cina, Indonesia bisa lebih hebat daripada Jerman, Indonesia bisa lebih hebat daripada Australia, Indonesia bisa jadi lebih hebat dari siapapun di negara ini. Baru-baru terakhir ada oknum warga Malaysia menyanyikan lagu Indonesia dengan dileceh-lecehkan. Saya tersenyum-tersenyum saja. Ini adalah sebuah bukti bagaimana negara-negara yang lain sedang berupaya menghambat perkembangan kemajuan Indonesia. Karena Indonesia ini surganya dunia, andai kata pemerintah dan rakyat bisa bersatu. Benar-benar menjadikan seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Waktu yang akan membuktikan Indonesia benar-benar jadi Indonesia hebat. Supaya itu terjadi, maka mereka bikin jebakan-jebakan. Salah satunya melakukan depido et infra. Seperti yang dilakukan oleh Belanda. Provokator kekacauan selama ini siapa kalau bukan FPI, HTI, PKS. Maka mereka mencoba melakukan negosiasi dengan kubu pemberontak yang sudah memang jelas sekali. FPI, HTI, PKS ini anti pemerintah, anti NKRI, anti Pancasila, anti UUD 1945, anti kebinekaan. Disupport dengan dana. Maka saya tegur kepada mereka. Kini hati-hati Mas Bro. Orang-orang Gerindra sudah sadar
Orang-orang PAN kini mulai sadar, bahkan mungkin orang-orang Demokrat akan sadar pula. Bergabung dengan NKRI, melawan manusia-manusia brengsek seperti hati FPI PKS. Tidak akan pernah rela kami memberikan negara tercinta ini kepada manusia-manusia brengsek, anjing-anjingnya barat. Kita tidak akan ridho Indonesia disuriahkan. Kita tidak akan rela Indonesia diirakan. Kita tidak akan rela dari Sabang sampai Merauke dilibiakan. Kami berjuang bukan untuk diri kami, tapi kami berjuang untuk anak cucu kami. Manusia-manusia brengsek seperti HTI, FPI, PKS wajib dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dihancurkan, dimusnahkan, dibekukan, seperti halnya pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia membekukan DITI dan PKI yang sudah nyata-nyata pemberontak NKRI. Kita baca komentar-komentar. Ada waktu beberapa menit. Charles Edison, Huta Galung hadir Gus. Thank you Mas Bro. Sudah hadir. Maaf, tadi kita masih latihan. Pakai laptop, Tapi udah ngerti lah. Beberapa udah ngerti. Soalnya udah gitu-gitu aja lah. Gak susah-susah amat. Awas diserbu laskar Bang. Bandung banyak laskar itunya. Banyak di Bandung. Di daerah saya juga banyak. Kalau mau debat tinggal datang, apa susahnya. Bandung itu kan wali kotanya dari PKS, RW saya di PKS, lurah, camat, ini banyak orang-orang PKS di sini. Nggak tahu kenapa. Bagus ini cuma orang miskin, cuma orang kecil. YouTube-nya juga diblokir dolarnya. Ngap-ngapan. Untuk kuota aja nunggu dulu yang nyumbang. Alhamdulillah kemarin ada yang nyumbang, akhirnya sekarang bisa live. Ayo yang mau nyumbang bro, kirim ke Bank BRI. Ini gimana Bank BRI itu ya, ATM-nya itu sering macet Bank BRI. Libat tolonglah kepada kepala pusat BRI ini, bagaimana BRI sering macet ATM-nya ATM-nya banyak yang gak jalan. Ke BRI nomor kodenya 002, noreknya 075701013531 Kita ke depan akan melakukan pertempuran seru bro. Kita pakai intelektual. Tadi saya udah ngoprek-ngoprek laptop, ya lumayan lah meskipun sebentar nggak nyambung dengan judul. Gagal live streamingnya, aduh. Alah. Tapi kalau sudah laptop nanti jalan live streaming dengan laptop, kita akan live streaming dengan kamera. Kameranya udah ada bro, udah ada kameranya. Ada yang nyumbang coy. Aduh, dikiranya Gus A ini gaptek. Enggak lah, nggak gaptek. Yang namanya teknologi itu gitu-gitu aja, cuma nambah-nambah dikit lah. Malah tambah keren. Saya melihat fitur-fiturnya, wah mantap, ini canggih sekali ini. Seru lah. Enggak lah, Gus A ini jago bro, masa teknologi jago. Sebelum ada YouTube aja Gus A sudah ribut di Facebook. Sekarang Facebook rese pakai Facebook sekarang rese, dikit-dikit tegur, dikit-dikit makanya malas saya gunakan Facebook, Instagram, Twitter, malas rese. Enaknya itu YouTube. Kalau YouTube tuh lebih profesional, meskipun ya dolarnya diblokir, tapi enak lah kalau di YouTube. Mudah-mudahan nanti ketika saya udah edit 800 video ini ya dolar bisa kembali lah, karena yang namanya perjuangan butuh modal bro. Mulai itu kan ada 3 kuota, ada kuota perut, kuota HP, dan kuota otak. Ya saya harus baca-baca banyak juga buku-buku referensi. Ya untuk supaya berkembanglah keintelektualan ini. Ayo makanya yang mau nyumbang langsung ke BRI,
002 0757 0101 3531 532. Kalau sudah, kirim ke WA struknya 0882 181004999. Ini lebih jelas sekarang, Gus. Iya, bro. Kita pakai handphone. Lumayan lah. Orang miskin. Yang penting nyala, coy. Halo, Gus. Sehat selalu. Good, relaxing. Amin, amin. Semoga kita semua sehat selalu. Ngomong-ngomong masalah COVID-19. Maaf ya, saya ini termasuk orang yang tidak percaya dengan COVID-19. Beneran. Saya ini termasuk orang yang tidak percaya dengan COVID-19 ini. Ya, dasar pemikirannya ya karena saya melihat sendiri di lapangan. Ada 10 orang berkumpul, saya perhatiin selama 15 menit. Nggak ada satupun yang langsung kelepek. Nggak ada. Nggak ada yang satupun yang mati gitu, nggak ada. Malah tenang-tenang saja. Mbak, pilih perawan atau janda? Waria sayang, waria. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Jadi, kalau saya tidak percaya, wajar. Ya tapi lah, apapun itu namanya, perbedaan itu namanya. Karena ada sebuah dalil yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemerintah. Ini 3 kewajiban yang tidak boleh salah satu diabaikan. Ketiga-tiganya harus dilakukan. Ketiga-tiganya harus direalisasikan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada pemerintah. Jika ada seseorang taat kepada Allah, ada seorang taat kepada Rasul, tapi tidak taat kepada pemerintah, maka batal ketaatannya. Karena dia sama aja tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah. Taat kepada pemerintah, ya. Taat kepada Rasul, iya. Taat kepada Allah, tidak. Batal semua. Pokoknya harus 3-tiganya. Ya, kalau para kadun, orang-orang HTI, FPI, PKS, kelompok tukang bikin ribet dan bikin ribut selama ini, katanya mereka ini paling taat kepada Allah. Mereka ini paling taat kepada Rasulullah. Tetapi mereka tidak taat kepada pemerintah. Terus-terus ngebully pemerintah, mencari-cari kesalahan pemerintah. Bahkan sekarang katanya mulai menyerang Gibran Rakabuming yang sudah terpilih menjadi wali kota Solo dengan isu korupsi bansos. Isu receh sebenarnya. Receh. Yang sudah nampak tuh korupsi Anies Baswedan nampak. Laporannya sudah masuk ke KPK, buktinya sudah masuk KPK. Tetapi karena ada dalamnya yang namanya Novel Baswedan, sampai sekarang berkasnya dihilangkan. Goblok gitu.
Kadrun mah diam-diam saja. Ya kalau ada tinggal kasihkan KPK. Kalau ada fakta-fakta atau data, apa susahnya, kenapa harus ribut? Kalau kalian punya bukti, ya tinggal masukkan KPK. Di sana ada Novel Baswedan, pelindungnya Anies Baswedan, yang korupsinya udah jelas-jelas nampak, tapi sampai sekarang tidak ada yang diproses. Kalau misalkan Gibran Rakabuming taruhlah terlibat dan punya bukti, ya silakan buktikan. Jangan cuma ngebacot di medsos, nggak lucu, apalagi di grup Sukabumi. Aduh, saya sampai kritik. Sukabumi ini nggak akan maju kalau pikirannya itu banyak yang berpikiran kadrun. Mudah-mudahan ke depan Sukabumi bisa menjadi lebih nasionalis. Pemikiran kadrunnya sudah hilang. Saya sudah jalan-jalan ke Sukabumi, enak kok, nyaman kok. Hingga kalian ini punya pemikiran yang sehat, insya Allah kita bisa sama-sama maju, hebat di pemerintahan Jokowi ini. Karena Jokowi ini orang bersih, keluarga juga orang bersih. Tapi kalau disusupi dengan manusia-manusia brengsek yang berpikiran teroris, ya sudah. Apapun akan dicari kesalahan dari Gibran untuk menggulingkan Jokowi ujung-ujungnya. Saya tuh kadang aneh bro kepada mereka-mereka ini. Sudah jelas ala laknatullah ala dzalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat, tapi mereka ini terus-menerus berbuat jahat. Nggak usah jauh-jauh lah. Agim yang mendoakan Jokowi supaya positif COVID, ternyata sekarang dia sendiri yang positif COVID. Ini sebuah fakta dan sebuah realita. Bagaimana orang-orang jahat fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Allah bukakan kejahatan mereka. Allah bukakan kemunafikan mereka. Allah tampakkan kebodohan mereka, ketololan mereka, kejahatan mereka, kezaliman mereka. Karena di hati mereka ada penyakit. Apa penyakit? Apa penyakit? Benci. Bencinya sudah teramat-amat benci, melebihi iblis. Iblis itu cuma setitik dilempar dari rahmat Allah. Sementara orang HTI, FPI, PKS, dan para kadrun lainnya, bencinya itu sudah memenuhi langit dan bumi. Untung saja mereka dan keturunan mereka tidak dilaknat seperti iblis. Masih ditunggu sadarnya, masih ditunggu elingnya. Innahu kana ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ditunggu. Kalau sudah berdegong, nista maja utama, insya Allah akan hancurkan. Allah akan musnahkan mereka dari muka bumi ini. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi permasalahan, saya tidak begitu percaya dengan COVID-19 sebuah wajar. Tapi karena ada kewajiban untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemerintah, saya dukung apapun kebijakan pemerintah. Perbedaan suatu yang wajar. Yang penting kita sudah mengeluarkan unek-unek, diterima syukur, nggak apa-apa, namanya juga masukan, namanya juga kritikan, santai-santai saja. Ada yang suka ceramah saya, monggo, nggak suka nggak apa-apa. Emang gue pikirin siapa suruh lu nonton. Mbah Muso Laskar Angkling Dharma nyimak Gus, terima kasih. EP Orisi arogan, jelas lah. Riau hadir Mas Nur, terima kasih Gus A Mantut, thank you Ade Riri Utami. Semangat berjuang Gus A demi agama dan NKRI, ya pasti Purwanto. Rico Bonai, semangat Gus A, thank you. Danang Suprayitno Edan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, bahas dong kenapa Jerman datang ke PI, ada udang di balik
partai, ya udah itu udah. Tadi udah dibahas. Wawan Gunawan hebat Gus A, orang paling benar sedunia, orang lain salah semua, enggak lah. Ya ini cuma memberikan pemikiran. Hajar terus Gus, siap Mas Bro hadir, terima kasih Dani Alaika. Assalamualaikum Balikpapan hadir Gus. Terima kasih Siswa Mulyo. Heldi untuk iya kok bisa gitu ya Gus? Ya bisa lah. Ketahuan kok. Saya sudah amati sejak lama, ketawa-ketawa aja saya melihat orang FPI, HTI, PKS bodoh banget dalam berpolitik. Saya suatu hari ketemu dengan orang PKS di rumah makan. Cuek-cuek aja coy. Saya bodoh aing mah. Aing bisa bodoh. Mantap Gus, ada Sucupio, terima kasih. Cilacap siap, Nusa Kambangan Gus, siap. Saya Gus, hajar PKS, betul Mas Bro, bahaya itu. Surabaya hadir Gus, mantap. FPI organisasi bajingan radikalis dibubarkan secepatnya, wajib. Arif Rifani Channel, Pangandaran juara hadir Gus. Wah, sudah lama saya nggak ke Pangandaran. Pengennya sih tahun baru, tapi katanya kalau tahun baru nggak boleh orang Bandung ke Pangandaran. Akhirnya diam di rumah, bakar-bakar aja lah. Bakar apa bro? Bakar kemiskinan, bakar kejombloan, bakar kebodohan. Bakar ayam mah nggak ada duit, kecuali ada yang nyumbang duit, ya kita bakar nanti. Live streaming sambil bakar-bakar ayam. Mudah-mudahan dapat angpau nih dari orang-orang Kristiani yang saat ini banyak ampaunya. Kirim dong bro. Saya ucapkan sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga di Natal kali ini, di Tahun Baru kali ini, kalian mempunyai rezeki yang luas, yang banyak, terus sehat selalu, panjang umur, dihindarkan dari segala musibah. Amin. Juga rakyat Indonesia ke depan mudah-mudahan bisa saling asah, saling asih, saling asuh. Mencintai NKRI dengan apa adanya, tidak dengan ada apanya. Karena NKRI butuh bantuan bro, butuh pertolongan. Musuhnya sudah jelas, sudah nyata. Sekarang FPI, HTI, PKS ini sedang didukung oleh ancaman dari luar. Jadi tidak hanya mafia-mafia lokal, tetapi ada juga mafia-mafia interlokal atau internasional. Mafia-mafia nasional sudah hancur lebur. Sekarang kita akan menghadapi mafia-mafia internasional. Persiapkan diri kalian Mas Bro. Jangan lupa support Gus AA. Tidak hanya doa, tapi juga harus dengan materi. Karena yang namanya perjuangan itu memang harus ada sesuatu yang dibeli. Dengan senjata yang canggih, Gus AA akan mudah menghancurkan orang FPI, HTI, PKS yang memang antek-antek barat, musuh NKRI. Kemana kirimnya? Ke BRI bro. 002 0757 0101 3531 532. Puta terbe senusantara percaya PKS, FPI bisa-bisa hangus ke obong ini negeri. Cang'an ganteng-genteng Banyuwangi hadir, terima kasih Acim. Kasus muncrat laju, wah. Assalamualaikum Gus A, moga sehat selalu, amin amin. Kalau saya penasaran bagaimana kalau mereka bikin partai politik, pengen tahu masa realnya dengan ikut pemilu. Jangan bro, gak usah ada penasaran-penasaran. Kalau untuk menghancurkan penjahat, bajingan, berandalan, gak ada istilah kalau-kalau. Satu kata, hancurkan, musnahkan, bekukan. Gitu aja kok repot.
Semua rakyat tahu siapa PKS, FBI itu kan satu keluarga pun jelas lah. Yang namanya Taliban itu kan bonekanya Amerika, kita semua tahu. ISIS juga bonekanya Barat, kita semua tahu. Lihat negara-negara Islam hancur lebur. Ya, setuju Gus, terima kasih. Heksan Saputra setuju, makasih Gus Asyad selalu, amin. Sibun Kartopraso setuju. Kebayoran di Jakarta Selatan hadir, makasih Pak Umar. Front Pemberontak Indonesia pasti ABG rentah. Setuju Gus, siap. Terus Gus, siap. Betul sekali Gus, ada udang di balik batu, betul. BR Pasaribu terima kasih. Mantul A setuju bingit, betul. Hadir Gus A, siap. Si Imam Jumo ini harus dibongkar kasusnya yang lama, bukan cuma kasus kriminalisasi. Betul ya, betul, wajib bro. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat siapa dirimu. Yang Allah lihat hanyalah ketakwaanmu. Ini artinya sama saja Allah mengajarkan semuanya sama di mata Allah. Semuanya sama di mata hukum. Dwi Handoko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Gus, tetap semangat, sehat selalu, amin. Musim bandeng nyimak Gus, monggo. Apa ini? Nama Abdul Rahman kelakuan ngehasut. Ini Keisha apa ini? Cebong kardus pada kepanasan. Asep Basuki, semua Gus Asyad, amin. Jangan kebanyakan ngemeng bawa ke pengadilan bawa buktinya. Iyalah. NKRI harga mati, betul. Saya orang yang bodoh, usiaku udah 60 tahun. Teralami zaman ada pemberontakan DITI, miris juga zaman sekarang ada lagi yang mirip-mirip, takut teralami lagi perang saudara. Gak tahu lawan, gak tahu kawan ya. Jelas bro, DITI itu bahaya bro. Mudah-mudahan pemerintah, TNI, Polri, dan rakyat Indonesia sadar. Dan satukan kekuatan untuk menghancurkan mereka. Agim karunya Gus, doakan cager Gus. Ya kalau orang baik, doakan yang baik-baik, semoga sembuh gitu kan. Beda dengan Rizik Syihab yang doanya jelek, memang orangnya jelek. Mantap Gus, setuju, siap Mas Bro, mantul. Tapi jangan panjang-panjang Gus, durasinya siap. Bentar lagi kita beresin. Pastilah mabuk manusia, laknat Allah. Epe dan kawan memang sudah menjadi siluman bajingan loncat. Ini nama Jaina kelakuan setan buat apa? Assalamualaikum Gus, Jambi hadir, tetap semangat, siap Mas Bro. Hadir Gus, terima kasih Mbak Eni. Mana Raden saya tengkol lah, saya bodoh lah. Gus, apa pendapat Gus tentang kasus cat mesum Rizik? Siap dibuat kami berdasar? Ya wajib bro. Cat mesum itu nggak mungkin bohong. Kalau orang sudah masuk ke polisi, ya udah, biasanya bener. Itu kan terlalu beresiko kalau polisi main-main dengan fakta hukum. Gak mungkin lah. Polisi kita ini sangat profesional, sangat pinter-pinter, sangat tahu harus berbuat apa. Ya yang namanya hukum itu harus ditegakkan. Tidak boleh dikompromikan, tidak bisa. Tegakkan. Buka. Semua kasus Rizik Syihab buka. Biar terang beneran. Karena dalam agama Islam itu ada yang namanya surga dan neraka. Nanti itu kita ketika sudah menjalani sidang akhirat, orang yang calon surga akan dimasukkan kitab yang baik, akan diberi kitab amal baik.
namanya kitab Iliyin. Yang jahat, yang berdosa, penghuni neraka akan diberikan kitab Sijin. Jadi seolah-olah Allah itu menegakkan hukum dengan adil lewat pengadilan. Jadi kalau misalkan kubu Rizik Syihab ingin ngebantah, ya bantahlah di pengadilan. Jangan membantah di medsos. Ini namanya lamsijan. Lanjut Gus A, banyak kadun haredangnya pastilah bantah pengasyap lawan para preman negara. Betul, setuju Gus, siap. Alhamdulillah sehat terus ya Gus, makasih Muhammad. Mantap, ala jual terus biar kadun kejutan, siap. Awas Gus, sepertinya banyak kadun, tenang aja Mas Bro. Teroris itu yang gimana sih? Ya yang seperti FPI, HTI, PKS itu teroris. Masa? Sampurasun Mang, siap. Rampes. Suarakan terus Gus kebenaran demi NKRI, siap Mas Bro. Gus, pendapat Gus A, Sandi Uno masuk ke kabinet gimana Gus? Ya nggak apa-apa kalau orang baik, punya pemikiran baik, membangun, sama-sama ingin berbakti kepada bangsa negara, tidak ada salahnya. Musuh jadi kawan. Berarti ya mereka itu seperti Prabowo dan Sandi ini ya memang punya niat yang baik. Berbeda dengan ulama-ulama kadrun, ulama kampret, para kadrun, para kampret. Memang hatinya busuk, di hati mereka itu banyak penyakit. Tetapi Prabowo, Sandiaga Uno, memang hati mereka itu tidak punya penyakit. Santai-santai aja, bebas-bebas aja, ringan-ringan saja. Ya ketika diajak, ayo mari membangun Indonesia. Kalau misalnya kita punya kemampuan, kita punya ide, kita punya gagasan, nggak ada salahnya Mas Bro. Lanjutkan Gus ceramahnya karena apa yang diterangkan sesuai kenyataan, siap Mas Bro. Teruskan, lanjutkan pencerahannya Gus A. Makasih Budi Suyanti. Benar kan Gus A, pasti ada CIA di balik semuanya. Pasti Mas Bro lah. Ujung-ujungnya Indonesia ini bahaya coy. Kalau rakyat Indonesia sampai pinter, wah udah. Indonesia akan menjadi negara maju. Makanya mudah-mudahan tolonglah kepada pemerintah, kepada kalian yang ada di pemerintahan. Masa sih nggak bisa ngangkat Gus A yang punya ide brilian, the king of science, revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental. Masa Gus harus terus ngoceh di YouTube? Apa tidak ingin gitu Gus A tidak hanya bicara yang dilakukan, tapi harus praktek. Kata Gus A juga, kita ini harus praktek. Kalian mungkin bisa mengambil omongan Gus A, intisari Gus A, pendapat Gus A, pemikiran Gus A, mungkin bisa. Dengan melihat banyak 800 video, kalian bisa menyimpulkan apa yang dimaksud, apa yang ada di kepala Gus A. Tapi pertanyaannya, apa kalian mampu menjalankannya? Ini sebuah tanda tanya. Jangan sampai seperti Menteri Sosial ngomongnya bagus, kelakuannya brengsek. Ini kan jangan sampai seperti Menteri KKP, kelakuan ngomongnya bagus, kelakuannya brengsek. Ya kita ini harus sama, satu hati, satu pemikiran, satu lisan, satu perbuatan. Kalau ngomongnya bagus ya perbuatannya harus bagus. Daripada repot-repot kalian melakukan kerepotan, baik undang Gus A coy. Ayo kita praktek. Sekarang itu kita bukan waktunya ngebacot, kita waktunya praktek. Gus A itu kalau ada dana aja 100 juta aja, langsung fighter. Gak usah nunggu-nunggu pemerintah, fighter langsung karena sudah berbahaya. Paham-paham khilafah ini sudah sangat-sangat berbahaya karena Gus A ini uangnya itu sudah habis oleh kuota. Doakan game warasnya Gus. Dakwah Gus A selalu menjaga NKRI, siap Mas. Bener kan Gus, betul. Kalau ngomen jangan banyak-banyak coy. Kalau berulang-ulang banyak,
Nanti kena spam, uing, euy. Euy. Pernah berkunjung ke Ponpes Habib Rizik belum? Gini coy, saya ini bukan kapasitas mencari kesalahan-kesalahan Habib Rizik. Yang saya lakukan itu cuma bertahan. Ketika Rizik Syihab menyerang pemerintah, mau menghancurkan NKRI, mau menghancurkan keberagaman yang ada di Indonesia, maka titik itulah yang saya serang. Karena memang sebuah kesalahan. Ya saya serang, saya lawan. Buat apa saya mencari-cari kesalahan dengan datang ke Ponpes Rizik Syihab? Buat apa? Gak ada untungnya. Jadi konsep saya bertahan. Ketika diserang baru saya melawan. Kalau gak ada serangan buat apa saya melawan? Gitu aja kok repot. Orang yang anti Pancasila dan UUD 1945 sebaiknya hengkang saja dari Indonesia. Betul bro. Wajib hengkang. Wajib dihancurkan, wajib dibekukan. Resa Permana, thank you bende jempolnya. Ani Asrida Pati hadir Gus, terima kasih. Asep Basuki Cirebon hadir Gus, terima kasih. Sang Pajar Banten nyimak monggo. Sanusi Uci Bekasi nyimak monggo. Pagar Alam hadir, terima kasih. Sanusi Uci, Indra Rey. Halo Ustadz Agus, saya dari Cibinong Suswanto, terima kasih Pak Suswanto. Muhammad Bintang, benarkan Gus. Woi, mau ngomeng entong sarua-sarua coy. Delete kurang, itu spam. Kalau ngomen coy, jangan sama. Kalau sama gue delete lah. Itu spam. Betul. Suriah itu hancur lebur karena nggak punya Pancasila. Libya itu hancur lebur karena nggak punya Pancasila. Irak hancur lebur karena nggak punya Pancasila. Yaman hancur lebur karena nggak punya Pancasila. Indonesia dari dulu hingga sekarang tetap Indonesia dari Sabang sampai Merauke karena punya Pancasila. Mari kita jaga Pancasila. Kalau bukan kita, siapa lagi, Mas Bro? NKRI tidak bisa maju jika diganggu terus oleh para pengkhianat negara, makanya harus diberantas dengan tangan besi. Iyalah, harus keras dikit, harus keras. Semoga sukses terus ya Gus, amin Yusel. Catur Yudianto dari 10 yang berkumpul ada kena COVID yang COVID emang Gus, ini yang jadi pertanyaan. Gini Mas Bro, vaksin sudah ditemukan. Bayangkan, vaksin sudah ditemukan. Tetapi vaksin tersebut ternyata bukan obat. Ketika vaksin sudah ditemukan, muncul virus baru yang lebih dahsyat 10 kali lebih mengerikan daripada yang dulu. Kalau dalam teori keprofesoran, maka suatu penelitian akan hancur lebur, akan tidak berguna ketika muncul penelitian baru yang lebih dahsyat. Vaksin ini kita menjadi percuma karena sudah muncul vaksin yang lebih virus yang lebih mengerikan daripada virus-virus yang sebelumnya. Inilah yang membuat menurut saya ini cuma akal-akalan. Jadi salah satu obat yang paling ampuh itu ada dalam tubuh kita sendiri. Mohon kepada pemerintah, apa susahnya undang Gus A? Karena Gus A nggak bisa ngomong di YouTube bro.
masalah COVID ini. 2 video bahas tentang COVID ditutup, dihapus oleh YouTube. Terus bagaimana? Apakah pemerintah mau menunggu negara ini hancur lebur hanya karena punya sebuah filsafat lebih mementingkan kesehatan daripada ekonomi? Lihat di zaman penjajahan, ketika rakyat Indonesia miskin, apakah mereka sehat-sehat? Busung lapar di mana-mana. Bullshit. Yang namanya kesehatan nomor 1. Kalau menurut saya perekonomian nomor 1. Ekonomi yang maju pasti kesehatannya terjamin. Ekonomi acak-acakan, kesehatan tidak akan terjamin, percaya sama saya. Pemerintah udah harus berani ambil resiko, harus berani main kotor-kotoran. Jangan terus bermain cantik. Nggak, jangan. Indonesia hancur lebur. Harus mulai sekarang pakai otak. Pakai otak. Obat COVID itu ada di tubuh kita. Bukan hasil ciptaan dokter. Ada di tubuh kita COVID itu. Tubuh kita ini bisa menghasilkan sebuah obat kalau kitanya makan. Kita bisa makan kalau kita punya duit. Kita punya duit kalau ekonominya bagus. Tolonglah, saya kasihan lihat mal-mal udah pada tutup. Orang sudah repot usaha. Diam di rumah. Udah nggak bisa apa-apa. Apa pemerintah gak mikir gitu ya? Sudah cukup bermain cantik. Ayo kita mulai saatnya bermain cerdik. Kasihan lihat. Saya udah nangis lihat mal-mal pada tutup. Banyak pengangguran di mana-mana. Ayolah. Gak usah dengar omongan orang Inggris, gak perlu lah. Gak usah dengar omongan orang negara-negara lain, gak perlu. Mari kita menciptakan obat untuk diri kita sendiri. Indonesia itu gudangnya obat. Di Indonesia banyak orang-orang pinter. Sekarang apa susahnya pemerintah undang Gus A untuk ngomong bletak-bletuk gitu. Saya berani katakan kalau saya gagal silakan Panjung. Mudah kok obat COVID ini. Cetek enteng. Jangan terlalu belagu. Oh, karena saya punya gelar mentere. Di Indonesia yang namanya gelar bisa dipakai duit. Punya gelar kalau otak nggak ada buat apa? Apa susahnya? Undang Gus A ke istana. Ayo, kita ngobrol. Kalau perlu kemana? Ke universitas. Ayo, kita debat. Karena kalau di YouTube nanti video saya dihapus lagi, sayang Mas Bro. Saya tuh kalau ngomong udah nggak pakai konsep, kayak BOS aja. Sekarang pengen, sekarang keluar. Lanjut. Mengapa waria nggak ada yang kena COVID, Gus? Nggak ada laporan, pasti ada yang kena. Gus A bagus, NKRI harga mati dan Pancasila sejati, amin. Hadir dari Garut Tong. Naon itu datang di Garut ribut-ribut karya. Ya, sekarang tuh lagi tren. Anies Baswedan udah dibahas lah, bosen lah. Bahas Anies Baswedan mulu. Bro, PKS itu oposisi, bukan oposisi, PKS oposialan.
Kalau oposisi itu nggak akan mencari-cari kesalahan. Oposisi itu mengkritik kalau pemerintah salah, bukan mencari-cari kesalahan. Orang-orang PKS ini mencari-cari kesalahan, lalu menghancurkan pemerintah. Udah jelas kelihatan. Masih jauh capres 2024. Ini orang tebar spam kalau ngomong itu aja. Apa ini orang? Papua hadir Gus A, sudah terbukti kata Ahok saya akan mempermalukan. Ya betul bro. Orang-orang jahat pasti hancur lebur. Jawi Tulen Caluben selalu hadir, terima kasih Pak Edi. Baya Langu Cirebon hadir, terima kasih. Gak usah diganggu bos, lagi cari nafkah buat keluarga. Siapa nih orang? Banyak kadrun coy. Kadrun kepanasan coy. Assalamualaikum Gus A. Beraktivitas semangat terus. Terima kasih Mbak Mary. Bandung hadir Gus. Siap Gus. Agus manusia istimewa turun berkati Gus. Siap Mas Pro. Ini enak Gus A live-nya. Siap Mas Pro. Semoga sehat selalu Gus. Lanjutkan Gus A. Siap Gus. Sikat terus kakak-kakaknya. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa, setanah air dimanapun kalian berada. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik, ya Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu ketemu orang-orang FPI, HTI, PKS, para kadrun, kata Allah, basyiril munafiqin, bahwa mereka itu orang-orang munafik. Orang-orang PKS itu orang-orang munafik. Orang-orang HTI itu orang-orang munafik. Orang-orang FPI itu orang-orang munafik. Bi anna lahum azaban alima, bahwa mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin si Sugiknur mencak-mencak pemerintah, mencak-mencak NU, mencak-mencak Banser, mencak-mencak Kiai Haji Said Akil Siraj. Ya akhirnya terkena karmanya sendiri, dihancurkan oleh kejahatnya sendiri. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima, mereka dihancurkan. Ustadz Maher menghina Habib Lutfi. Basyiril munafiqina
bi anna lahum azaban alim. Ustadz Maher pun hancur lebur. Rizik Syihab terang-terangan kalau pemerintah terus-menerus melakukan kriminalisasi ulama, maka jangan salahkan umat Islam kalau ada yang dipenggal di tengah jalan. Apakah Rasulullah pernah ngajarkan seperti itu? Tidak. Siapa yang ngajarin? Iblis dan setan yang ngajarin. Maka Rizik Syihab pun basyiril munafiqina, termasuk orang-orang munafik, bi anna lahum azaban alima, yang dihancurkan oleh Allah karena kemunafikannya sendiri, karena kejahatannya sendiri. Dan sekarang agim, bro. Kemarin ngehina pada Jokowi. Wow, Jokowi harus jadi yang pertama suntik vaksin. Tak lama agim pun malah positif COVID. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alim. Orang-orang munafik kembali dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin pemirsa bangsa setanah air, demikianlah live streaming hari ini. Mudah-mudahan besok atau lusa kita akan tampil lewat laptop. Bagus bro, itunya bagus, suaranya oke, pencahayaannya oke, bagus kalau di laptop. Cuman dia kemarin jaringannya jelek, tadi jaringannya jelek, di laptop jelek jaringannya. Entahlah kalau misalkan nanti pakai apa, handphone, jaringan handphone, pakai wifi handphone jelek, ya mau tidak mau kita harus pasang yang namanya wifi. Mudah-mudahan dengan wifi bagus gitu, nggak tahu lah. Kita masih cek-cek, mudah-mudahan banyak yang nyumbang, karena Gus A pun sekarang sudah mulai kelepok-kelepok. Langsung saja kirim ke BRI 002 0757 0101 3531 532. Struknya kirim ke WA 0882 18100499. Saya ulang, kirim ke BRI Jihad hartanya, kode bank 002, noreknya 0757 0101 3531 532. Kalau sudah kirim, struknya kirim ke Gus A ke 0882 1810 0499. Gus A Taiwan hadir dari sana. Terima kasih Mas Bro. Sekarang lagi dihancurkan Gus. Siap Mas Bro. Jadi ayo rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kita berjuang bukan buat diri kita, tapi kita harus berjuang demi mewariskan NKRI ini kepada anak cucu kita. Ini jihad yang paling besar, mewariskan NKRI ini kepada anak cucu kita. Ayo kita sama-sama bersama pemerintah, bersama TNI Polri, bersama para ulama Nusantara, bersama rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, bergotong royong, teriakan persatuan Indonesia untuk menghancurkan orang-orang HTI, FPI, PKS yang jelas-jelas antek Barat, yang jelas-jelas musuh NKRI. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.